positif, saya adalah Pak sebentar ya. Amir sedang sakit gigi karena sering bermain aktif. Izinkan saya berbagi tentang budaya positif. Ini tadi dacaan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Arsanti Dwi Utami. Saya guru SDN Bantaran 1 dan kebetulan saya terjaring dalam CGP Angkatan 11 Kota Kediri. Monggo Bapak Ibu gugus 5, mungkin nanti kalau ada seleksi guru penggerak, monggo bisa berpartisipasi. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan sertifikat restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah diutarakan ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, kira-kira 6 pilar profil pelajar Pancasila apa saja nih? Monggo dari kelas 1. Bertakwa. Terima kasih, beri aplaus untuk kelas 1. Kelas 5. Sudah sama, beriman, ya, yang lain. Bernalar kritis, beri aplaus untuk kelas 5. Selanjutnya, kelas 2. Ya, mandiri, terima kasih. Beri aplaus untuk kelas 4. Ya, kelas 6. Berkebinekaan global, beri aplaus untuk kelas 6. Yuk, yang belakang sendiri PJOK. Siap? Gotong royong, beri aplaus. Kurang berapa lagi? Kreatif dan bernyala. Terima kasih. Hebat Bapak Ibu guru gugus 5. Selanjutnya Pak Zaki. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru itu hanya mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang ilusi orang dewasa berhak memaksa. Jadi kayak besar itu pinginnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh seperti itu sebagai guru ya. Ini salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol yang belum tepat. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita sebagai guru bagaimana membudayakan disiplin positif di lingkungan sekolah, ya, baik itu terhadap anak-anak, terutama ya, dan bapak ibu guru serta warga sekolah yang ada di sekitarnya. Next, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila dari sudah disebutkan ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Saya lanjut. Yang kedua, Ibu Primeori Yours. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu pasti mempunyai kebutuhan. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ingin bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Yaitu dengan memakai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ingin diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin siswa kita ada kebutuhan dasar, misalkan kesenangan. Kenapa dia kok jaim? Iseng. Kira-kira kenapa Bu dari kebutuhan ini? Ingin? Yuk. Iya. Kesenangan. Ada lagi? Ingin diperhatikan. Terus ada lagi enggak? Ya, berarti ingin diperhatikan sama sebuah kesenangan. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin saya ingin maju ditunjuk Bu Santi ya, karena ingin mendapatkan nilai 110 misal, itu motivasi. Yang kedua mungkin ingin mendapatkan hadiah seperti itu. Ini motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuen, terencana atau disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sebagai hukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira ini masih ada atau tidak ya Bapak Ibu? Situasi baru dilaporkan Pak Santi. Yang selanjutnya, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Ini membuat
merasa bersalah. Apakah Bapak Ibu masih seperti ini? Ya, seperti tidak. Lanjut. Selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Kali ini dia sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini sebagai teman. Mungkin ini guru yang muda. Terus selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Jadi setelah upacara dipantau dan yang atributnya tidak lengkap diminta untuk membeli atribut di koperasi. Lanjut. Ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan ini sebagai manajer. Next. Posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat merasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ini contoh-contoh kata-kata ya, Bapak Ibu. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Ini sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai pemantau. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Next. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilebatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi mungkin bisa diperlihatkan contoh punya saya. Ini contoh keyakinan kelas yang kami sepakati di kelas 6 ya. Yang pertama, tidak ramai saat pelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kesepakatan sama keyakinan kelas itu sama. Yang ketiga, tidak boleh memanggil nama orang tua. Jo, Pak Jo, misalnya seperti itu ya. Itu tidak boleh. Meminta izin kepada guru ketika ingin masuk atau keluar kelas. Yang ini sesuai kesepakatan kelas masing-masing ya. Rajin membayarkan setelah saya adakan. Yang selanjutnya, menjaga dan bertanggung jawab atas fasilitas kelas. Tidak mengambil barang milik orang lain. Tidak membuli teman. Piket sesuai jadwal dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini dibuat kesepakatan bersama anak-anak. Jadi anak-anak biar menyampaikan ibunya. Jadi seperti materinya Pak Zaki, kita memberikan pertanyaan biar mereka keluar ide-idenya. Kira-kira apa yang mau disepakati, dan akhirnya muncullah kesepakatan atau keyakinan kelas seperti ini. Ini hanya contoh, mungkin tidak sesuai dengan pandangan, tidak apa-apa. Ini contoh di kelas saya. Lanjut materi lagi Kak. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada seperti ini posisinya ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh kata-katanya ya. Nanti ada prakteknya Bapak Ibu ya, biar tidak ngantuk karena ini sudah jam rawan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh menstabilkan identitas.
Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi ini anak dipanggil mungkin ke kantor. Jadi kita menggunakan kata-kata seperti ini untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar dan sebagainya. Nanti saya minta Bapak Ibu ada kasus, nanti membuat skenario nya. Dan nanti tidak tahu yang kena kelas berapa, nanti siap-siap ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi bisa disebutkan keyakinan kelas yang disepakati bersama di kelas itu. Misalkan kayak punyanya saya yang seperti itu tadi. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Next. Terima kasih sudah menyimak. Bapak Ibu sebagai pemahaman materi kita tentang budaya positif, Bu Santi punya ini. Nanti ada kasus, ada sebagai guru satu dan sebagai siswa satu mempraktekkan salah satu penerapan dari segitiga restribusi. Monggo dibantu Ibu. Silakan diambil. Guru agama. Selanjutnya untuk persiapan selain guru agama mengambil satu lagi Pak Ma'ruf. Kata yang mau. Mau. Ayo ditunjuk saja ya. Dari SDS adalah 2. Monggo. Satu lagi ya. Kelas 4 persiapan. Monggo panjenengan dari kasus 1 sama kasus 2 Pak Ma'ruf. Persiapan untuk kelas 4 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan untuk kasus yang pertama.
jam pelajaran bahasa Inggris. Ahmad meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran bahasa Indonesia selesai, Ahmad tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari teman-temannya, Ahmad membolos pada jam mata pelajaran bahasa Inggris karena dirinya belum mengerjakan PR yang diberikan seminggu yang lalu. Bu Anita selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris melaporkan tindakan Ahmad tersebut kepada Bu Ani selaku wali kelas. Segitiga didiskusikan ada 3 halaman untuk menstabilkan identitas. Contoh-contoh katanya Pak Sagi. Nah, ya itu mungkin bisa diawali seperti itu sebagai gurunya, terus nanti yang jadi muridnya bagaimana jawabannya. Oke, monggo silahkan. Sudah jelas nih kasusnya. Ya. Maaf ya Bu, tadi menyampaikannya terlalu cepat jadi Oke. Ini harus bagaimana gitu? Ya, dijawab. Ya, betul. Oke. Oke, silakan. Monggo. Praktek sebagai murid sama sebagai guru. Yang pertama kan si kasusnya tadi. Iya, seperti jenengan sama muridnya tadi kenapa kok tidak kembali seperti itu? Jadi seperti itu Bapak. Tidak seperti itu persis tidak apa-apa. Jadi drama skenario monggo. Bu Anita. Ya. Artinya ya. Mohon maaf ya. Ya. Duduk sini dong. Kenapa kemarin kamu pas belajar bahasa Inggris itu tidak dari kelas langsung dari situ Pak Guru? Jawab dengan jujur, tidak boleh merekayasa. Kenapa tidak dikerjakan? Saya takut, saya malas Pak, kalau bahasa Inggris saya nggak bisa Pak. Oke, kalau seperti itu seharusnya tetap tidak boleh bolos, tapi Anda tetap harus masuk kelas dan mengatakan yang sejujurnya. Kalau seandainya belum bisa, nanti bisa minta jam pelajaran tambahan kepada pengampu bahasa Inggris. Jadi Bapak, mohon maaf. Mohon untuk tidak diulangi lagi. Jadi Bapak. Dan selanjutnya dari perwakilan kelas 4, monggo ada yang berperan sebagai guru dan sebagai murid. Dan Bu Safira saja. Monggo Bu Safira. Dengan Bu Safira.
untuk kasus yang kedua, Mira yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Andi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8B agar kelas tidak kosong. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Andi pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Duh, Cahayu Mira, sampai ini kok nggak mengumpulkan tugas. Sampai kan masuk ya Duk ya kemarin ya? Iya Bu, saya masuk. Tapi waktu kemarin di jamnya jenengan, saya ngantuk sekali, jadi saya istirahat. Lah kok ketiduran. Nggak boleh kayak gitu ya Duk Cahayu ya. Kamu apa sampai nonton film sampai malam kok sampai ketiduran di dalam kelas? Apa kemarin ada acara nari atau nyanyi? Bahkan Bu, Gini ya Dok, kalau sampean merasa ngantuk di dalam kelas, mau lihat di kamar mandi cuci muka 10 kali biar gak ngantuk itu ya Mira, Ayu. saya kemarin ngantuk. Oke, untuk hari ini bisa Mira maafkan, tapi untuk lain kali gak boleh kayak gitu ya Dok. Iya, besok tidak boleh diulangi lagi. Kalau ngantuk langsung cuci muka di kamar mandi. Sudah sekian, terima kasih. Sama Mira. Oke, bisa Mira. Ini dibagi dengan kelompoknya, silakan dipilih. Sama Pak Ma'ruf, mohon maaf maju nih, hampir kelupaan. Ini monggo dibagi dengan kelompoknya Pak Ma'ruf. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah dipraktekkan skenario-nya, terlebih Bu Sapira nggih sangat menjadi tidak ngantuk nggih. Bapak Ibu, itu tadi salah satu skenario dalam membuat segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menghakimi anak ya. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, monggo bisa disampaikan hal terbaik yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini ya. Nanti silakan ditempel di depan. Jadi yang berwarna pink hal baik yang sudah dilakukan selama ini. Selanjutnya yang kuning yang bisa ditukarkan ke depannya, sama yang nanti yang warna peach ini hal apa yang dipelajari selama saya menyampaikan budaya positif.
Cari ibu. Ye. Dengan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Aini dari SDI Karatif Jalan Cekili. Bisa disampaikan dari apa itu pendapat teman-teman hari ini, mulai dari hal yang baik sama hal yang ditinggalkan ke depannya sama materi yang dipelajari hari ini. Yang pertama, hal baik yang sudah dilakukan menurut kelompok kami adalah penyampaiannya mudah dipahami dan materinya juga sangat lengkap. Dan terus hal yang bisa ditingkatkan ke depannya ialah mungkin pemateri tidak terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Dan terus hal apa yang dipelajari hari ini yaitu ada penerapan budaya positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru dan restitusi. Sip. Ya, beri aplaus untuk kelas kita. Ini ada hal yang baik yang sudah dilakukan yaitu penerapan budaya positif di sekolah lebih ditingkatkan, mampu menstabilkan identitas. Hal baik yang sudah dilakukan mungkin baru salah satu indikator yaitu menstabilkan identitas. Hal yang bisa ditingkatkan, peningkatan kemandirian siswa, aktif bertanya, menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif dan inovatif. Hal yang ingin ditingkatkan yaitu lebih berhati-hati dalam menasihati peserta didik dan tidak menghakimi. Hal apa yang dipelajari hari ini sudah saya disampaikan: penerapan budaya positif di sekolah, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian materi yang saya sampaikan. Saya tutup ya. Jalan-jalan, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.